easy go. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Leni Eka Prasetyani, NIM 1802060021 dari kelas 18 Kebidanan. Di sini saya akan melakukan pendidikan kesehatan tentang metode coitus interruptus. Selamat pagi, Ibu. Pagi, Perkenalkan, saya Bidan Leni. Dengan Ibu siapa? Juniati Dewi. Oh, dari Ibu Juniati Dewi. Ibu, di sini saya akan melakukan pendidikan kesehatan tentang KB ya Bu ya. Itu KB-nya dengan metode coitus interruptus. Apakah Ibu sudah pernah mengetahuinya sebelumnya? Belum. Oh, belum. Kalau belum, saya jelaskan ya Bu ya. Nah, yang pertama ada pengertian coitus interruptus. Nah, coitus interruptus atau senggama terputus adalah metode KB alamiah atau tradisional di mana seorang pria mengeluarkan alat kelaminnya dari vagina sebelum masa ejakulasi ya Bu ya. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang efektivitas dari metode coitus interruptus sendiri. Nah, efektivitas dari metode coitus interruptus itu sendiri itu sangat efektif bila digunakan dengan benar dan konsisten. Angka kegagalannya itu 4-27 dari 100 perempuan per tahunnya. Pasangan yang mempunyai pengendalian diri yang besar, pengalaman dan kepercayaan itu juga dapat menggunakan metode ini lebih efektif. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang bagaimana cara kerja coitus interruptus sendiri. Nah, cara kerjanya itu di mana seorang pria mengeluarkan alat kelaminnya atau penis dari vagina sebelum ejakulasi. Nah, terus apa saja sih manfaat dari coitus interruptus? Yang pertama itu alamiah. Terus efektif bila digunakan dengan benar. Terus yang ketiga itu tidak mengganggu produksi ASI. Terus yang keempat tidak ada efek samping, tidak membutuhkan biaya, tidak memerlukan persiapan khusus. Selanjutnya ada manfaat untuk non kontrasepsi. Yang pertama itu adanya peran serta suami dalam keluarga berencana dan kesehatan reproduksi. Yang kedua itu menanamkan sifat saling percaya antara suami dan istri. Terus yang ketiga, tanggung jawab bersama dalam ber-KB. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang apa saja keterbatasan dari coitus interruptus. Nah, keterbatasannya itu yang pertama, sangat tergantung pada pihak pria karena harus mengontrol ejakulasinya. Yang kedua, itu memutus kenikmatan saat berhubungan atau saat bersenggama atau orgasme. Terus yang ketiga, sulit mengontrol tumpahan sperma saat penetrasi sesaat dan setelah interruptus coitus. Terus yang keempat, tidak melindungi penyakit menular seksual. Terus yang kelima, tidak efektif untuk mencegah kehamilan. Terus selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang bagaimana cara coitus interruptus. Yang pertama itu sebelum berhubungan, pasangan itu harus saling membangun kerjasama dan pengertian satu sama lain. Keduanya itu harus sepakat dan harus mendiskusikan terlebih dahulu sebelum menggunakan senggama terputus. Yang kedua itu suami sebelum melakukan hubungan seksual harus mengosongkan kandung kemih terlebih dahulu ya Bu ya. Dan ujung penis harus dibersihkan terlebih dahulu. Terus yang ketiga, jika si suami sudah merasa ingin ejakulasi, sesegera mungkin suami harus mengeluarkan penisnya dari vagina ibu ya. Terus yang keempat, pastikan tidak ada sperma yang mengalir saat bersenggama. Terus yang kelima, pastikan si suami tidak terlambat melakukannya. Terus yang keenam, senggama itu tidak dianjurkan pada masa subur ya Ibu ya. Apakah Ibu sudah paham apa yang saya jelaskan tadi? Jika Ibu sudah paham, bolehkah saya bertanya Bu? Ya. Tadi metode coitus interruptus atau metode senggama itu apa Bu? Di mana seorang pria mengeluarkan penisnya dari vagina sebelum ejakulasi. Nah, iya benar. Kalau Ibu sudah paham apa yang saya jelaskan tadi, terima kasih ya Ibu untuk sudah mendengarkan. Jika nanti Ibu kurang paham, nanti bisa hubungi saya lagi. Sekian Ibu untuk pendidikan kesehatan yang saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf ya Ibu ya.
Terima kasih Ibu, selamat siang. Siang. Sekian pendidikan kesehatan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Leni Eka Prasetyani, NIM 1802060021 dari kelas 18 Kebidanan. Di sini saya akan melakukan responsi tentang metode MAL. Selamat siang Ibu. Perkenalkan, saya Bidan Leni. Dengan Ibu siapa? Eka. Oh, Ibu Eka. Ibu di sini ada keluhan tidak Ibu? Tidak. Oh, tidak ada. Ibu sebelumnya izinkan saya untuk menutup tirainya terlebih dahulu ya Ibu ya. Menutup tirai pre-memory. Ibu, di sini saya akan menjelaskan tentang metode amenorea laktasi. Ya, Ibu, apakah Ibu sebelumnya sudah pernah mendengarkan tentang itu? Belum. Oh, saya jelaskan ya Ibu ya. Metode amenorea laktasi atau metode MAL itu sendiri adalah metode kontrasepsi sementara yang mengandalkan pemberian ASI ya Ibu ya. Metode kontrasepsi sementara yang hanya mengandalkan pemberian ASI atau air susu ibu secara eksklusif ya Ibu ya. Artinya hanya diberikan ASI saja tanpa ada tambahan makanan atau minuman yang lain ya Ibu ya untuk si bayinya. Selanjutnya saya akan menjelaskan bagaimana cara kerja dari amenorea laktasi atau MAL ya Ibu ya. Cara kerjanya itu menunda atau menekan terjadinya ovulasi. Pada saat laktasi atau menyusui itu hormon yang berperan itu adalah hormon prolaktin dan oksitosin. Semakin sering ibu menyusui, maka hormon prolaktinnya itu semakin meningkat ya Ibu ya. Dan hormon gonadotropin melepas hormon penghambat. Hormon penghambat akan mengurangi kadar estrogen sehingga tidak terjadi ovulasi. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang apa manfaat dari metode amenorea laktasi atau metode MAL. Nah, manfaat dari metode MAL itu sendiri adalah yang pertama, efektivitasnya itu tinggi ya Ibu ya, 98% apabila digunakan selama 6 bulan pertama setelah melahirkan. Terus yang kedua, dapat segera dimulai setelah melahirkan. Terus yang ketiga, tidak memerlukan prosedur khusus, alat maupun obat. Terus yang keempat, tidak memerlukan pengawasan medis. Terus yang kelima, tidak mengganggu senggama. Terus yang keenam, mudah digunakan. Terus yang ketujuh, tidak ada biaya. Terus yang kedelapan, tidak menimbulkan efek samping sistematik. Yang kesembilan, tidak bertentangan dari budaya maupun agama ya Ibu ya. Terus selanjutnya saya akan menjelaskan tentang keterbatasan metode amenorea laktasi atau MAL ya Ibu ya. Nah, keterbatasan dari amenorea laktasi atau MAL itu sendiri adalah memerlukan persiapan sejak kelahiran ya Ibu ya. Terus yang kedua, metode ini hanya efektif digunakan selama 6 bulan setelah kelahiran, belum mendapatkan haid dan menyusui secara eksklusif. Yang ketiga, itu tidak melindungi dari penyakit menular seksual maupun hepatitis B dan HIV/AIDS ya Ibu ya. Terus yang keempat, itu tidak menjadi pilihan bagi wanita yang tidak mau menyusui bayinya. Terus yang kelima, kesulitan dalam mempertahankan dalam pola menyusui secara eksklusif ya Ibu ya. Nah, terus saya akan menjelaskan tentang apa saja sih indikasi dari metode MAL itu sendiri. Nah, indikasi dari metode MAL itu sendiri adalah yang pertama, wanita yang menyusui secara eksklusif. Yang kedua, ibu pasca melahirkan dan bayinya berumur kurang dari 6 bulan. Terus yang ketiga itu wanita yang belum mendapatkan haid pasca melahirkan. Terus yang keempat, frekuensi menyusui itu sering dan tanpa jadwal ya Ibu ya. Terus yang kelima, pemberian ASI tanpa dot maupun botol ya Ibu ya. Terus yang keenam, tidak mengkonsumsi suplemen.
Terus yang ketujuh, pemberian ASI itu tetap dijalankan walaupun ibu ataupun bayi itu sakit ya ibu ya. Selanjutnya saya akan menjelaskan apa saja sih kontraindikasi dari MAL itu sendiri. Nah, kontraindikasi itu yang pertama, wanita yang sudah mendapatkan haid pasca melahirkan. Terus yang kedua, wanita tidak menyusui secara eksklusif. Terus yang ketiga, wanita yang bekerja dan terpisah dari bayinya selama kurang lebih 6 jam. Terus yang keempat, wanita yang harus menggunakan metode kontrasepsi tambahan. Terus yang kelima, wanita yang menggunakan obat yang dapat mengubah suasana hati. Yang keenam, wanita yang menggunakan obat-obatan yang berjenis itu ada ergotamin, antimetabolisme, obat radioaktif, dan lithium. Yang ketujuh, bayi itu sudah berumur lebih dari 6 bulan. Terus yang kedelapan, bayi yang mempunyai gangguan metabolisme ya ibu ya. Nah selanjutnya saya akan menjelaskan tentang apa saja sih anjuran bidan sebelum ibu menggunakan metode MAL itu sendiri. Nah anjurannya itu yang pertama ya ibu ya, menyusui bayi sesering mungkin atau on demand ya ibu ya. Terus yang kedua itu waktu pengosongan payudara itu tidak lebih dari 4 jam. Terus yang ketiga, bayi menyusui sampai sepuasnya ya ibu ya. Terus yang keempat, ASI juga diberikan pada malam hari guna untuk mencukupi kebutuhan ASI pada saat malam hari. Terus yang kelima, ASI dapat disimpan dalam lemari pendingin juga. Terus yang keenam, waktu pemberian makanan padat itu lebih dari 6 bulan ya ibu ya. Terus yang ketujuh, metode MAL itu sendiri tidak akan berjalan efektif bila si bayi sudah diberikan makanan tambahan dan minuman tambahan ya ibu ya. Yang kedelapan itu ibu sudah mendapatkan haid pasca melahirkan. Terus yang kesembilan, apabila ibu tidak menyusui secara eksklusif, mendingan ibu itu menggunakan alat kontrasepsi yang lain ya ibu ya. Apakah ibu sudah paham tentang apa yang saya jelaskan tadi? Sudah. Jika sudah paham, terima kasih ibu atas kerjasamanya. Saya ucapkan terima kasih ya ibu ya. Sekian ibu. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Leni Eka Prasetyani, NIM 180206021 dari kelas 18 Kebidanan. Di sini saya akan melakukan responsi tentang pendidikan kesehatan metode kalender. Selamat pagi Ibu. Perkenalkan, saya Bidan Leni. Dengan Ibu siapa? Eka. Oh, Ibu Eka. Ibu, sebentar ya, saya izin untuk menutup tirainya terlebih dahulu. Menutup tirai pre-memory. Ibu, apakah ada keluhan Ibu? Tidak. Oh, tidak ada. Ibu, di sini saya akan menjelaskan tentang metode kalender ya Ibu ya, atau alat kontrasepsi dengan metode kalender. Apakah sebelumnya Ibu sudah tahu atau sudah ada yang menjelaskan tentang alat kontrasepsi dengan metode kalender Ibu? Belum. Oh, belum. Saya jelaskan ya Ibu ya. Nah, pengertian dari metode kalender itu sendiri adalah cara atau metode kontrasepsi yang digunakan pasangan suami istri saat bersenggama pada waktu masa subur atau ovulasi ya Ibu ya. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang manfaat metode kalender ya Ibu ya. Nah, manfaat dari metode kalender untuk metode kontrasepsi itu yang pertama sebagai alat pengendalian kelahiran atau untuk mencegah kehamilan. Terus ada manfaat non kontrasepsi ya Ibu ya. Nah, manfaat non kontrasepsi itu sendiri digunakan untuk mengharapkan bayi yang dilakukan saat berhubungan seksual atau senggama dalam masa subur atau ovulasi ya Ibu ya. Guna untuk meningkatkan kesempatan untuk hamil lagi. Nah, selanjutnya apa saja sih keuntungan dari metode kalender? Nah, keuntungan dari metode kalender itu yang pertama lebih sederhana. Terus yang kedua
dapat digunakan oleh setiap wanita sehat. Terus yang ketiga, tidak membutuhkan alat atau pemeriksaan khusus. Terus yang keempat, tidak mengganggu saat berhubungan seksual. Terus yang kelima, dapat menghindari resiko yang berhubungan dengan kontrasepsi ya Ibu ya. Terus yang keenam, tidak memerlukan biaya. Terus yang ketujuh, tidak memerlukan tempat atau pelayanan untuk kontrasepsi. Selanjutnya saya akan menjelaskan apa keterbatasan dari metode kalender. Nah, keterbatasan dari metode kalender itu sendiri yang pertama, memerlukan kerjasama yang baik antara suami dan istri ya Ibu ya. Terus yang kedua, harus ada motivasi dan disiplin saat menjalankannya ya Ibu ya antara pasangan. Terus yang ketiga, pasangan suami istri itu tidak dapat melakukan hubungan seksual setiap saat. Terus yang keempat, pasangan suami istri harus tahu kapan masa subur pasangan itu dan kapan masa tidak subur pasangan itu. Terus selanjutnya harus mengamati siklus menstruasi minimal 6 kali siklus menstruasi ya Ibu ya. Terus selanjutnya siklus menstruasi yang tidak teratur. Terus lebih efektif bila dikombinasikan dengan alat kontrasepsi yang lain ya Ibu ya. Selanjutnya saya akan menjelaskan bagaimana keefektivitasan metode kalender ya Bu ya. Nah, keefektivitasan metode kalender itu sendiri bila digunakan dengan baik dan tepat ya Bu ya agar lebih efektif. Nah, metode ini juga sebaiknya digunakan bersamaan dengan metode lain atau dikombinasikan dengan metode kontrasepsi yang lain ya Ibu ya agar lebih efektif. Terus angka kegagalan penggunaan metode kalender ini adalah 14 dari 100 perempuan per tahunnya. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan apa faktor yang dapat menyebabkan metode kalender ini menjadi tidak efektif. Nah, faktornya itu yang pertama, penentuan masa tidak subur didasarkan pada kemampuan hidup pada sel sperma dalam saluran reproduksi atau sperma mampu bertahan selama 3 hari. Yang kedua, anggapan bahwa perdarahan yang datang bersamaan dengan ovulasi diinterpretasikan sebagai menstruasi. Hal ini menyebabkan perhitungan masa tidak subur sebelum dan setelah ovulasi tidak tepat. Yang ketiga, penentuan masa tidak subur itu tidak didasarkan pada siklus menstruasi sendiri. Selanjutnya yang keempat, kurangnya pemahaman tentang masa subur atau ovulasi dengan perubahan jenis mukus atau bendil serviks yang menyertainya. Terus yang kelima, anggapan bahwa hari pertama menstruasi hitung dari hari pertama menstruasi itu berakhir. Hal ini dapat menyebabkan perhitungan masa tidak subur itu kurang tepat. Selanjutnya saya akan menjelaskan bagaimana sih cara menghitung masa subur. Apa Ibu sudah pernah mengetahui tentang menghitung cara masa subur? Belum. Oh, belum. Saya jelaskan ya Bu ya. Ya. Cara menghitung masa subur itu yang pertama itu bila haid teratur 28 hari. Hari pertama dari siklus haid itu dihitung dari hari pertama dan masa subur adalah hari ke-12 sampai hari ke-16 dalam siklus haid. Terus yang kedua itu bila haid tidak teratur, jumlah hari terpendek dalam 6 hari siklus haid dikurangi 18. Hitungan ini dapat menentukan hari pertama masa subur atau jumlah hari terpanjang itu dikurangi 11. Hitungan ini untuk menentukan hari terakhir masa subur tersebut. Rumusnya itu adalah hari pertama masa subur itu adalah hari terpendek siklus haid dikurangi 18 dan untuk untuk menentukan hari terakhir masa subur itu hari terpanjang dikurangi 11 ya Ibu ya. Apakah Ibu sudah paham? Sudah. Kalau Ibu sudah paham, ini tadi saya kan sudah menjelaskan tentang metode kalender ya Ibu ya. Jika sudah paham, saya cukupkan sampai di sini ya Ibu. Apakah ada yang ditanyakan Ibu? Jika tidak ada yang ditanyakan, terima kasih ya Ibu atas kerjasamanya.
Selamat siang, Ibu.